Pertanyaan kritis adalah pertanyaan yang dirancang untuk mengeksplorasi, menguji, dan menantang asumsi, argumen, atau informasi yang kita hadapi. Pertanyaan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, mengklarifikasi konsep, dan menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pemikiran atau kesimpulan tertentu. Dalam berpikir kritis, kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam adalah keterampilan kunci yang membantu seseorang dalam analisis yang lebih baik. Berikut adalah komponen penting dari pertanyaan kritis, teknik dalam menyusunnya, serta manfaat yang dapat diperoleh. 1. Jenis-jenis pertanyaan kritis. A. Pertanyaan klarifikasi. Pertanyaan klarifikasi berfokus pada memastikan bahwa kita memahami dengan tepat informasi atau argumen yang diajukan. Pertanyaan ini membantu menghindari kesalahpahaman atau asumsi yang salah. Contoh, apa yang Anda maksud dengan itu? Bisakah Anda memberi contoh yang lebih konkret? Bagaimana Anda sampai pada kesimpulan tersebut? B. Pertanyaan tentang asumsi. Asumsi adalah elemen penting dalam setiap argumen, tetapi seringkali tidak dinyatakan secara eksplisit. Pertanyaan ini mencoba mengeksplorasi dan mengevaluasi asumsi yang mendasari argumen. Contoh, apa yang Anda anggap sebagai hal yang benar di sini? Apakah Anda membuat asumsi yang belum diuji? Bagaimana jika asumsi ini salah? Pertanyaan tentang bukti dan alasan. Ini adalah pertanyaan yang meminta klarifikasi atau evaluasi terhadap bukti yang mendukung suatu klaim atau kesimpulan. Bukti yang kuat adalah fondasi dari argumen yang valid. Contoh, bukti apa yang mendukung argumen ini? Apakah ada bukti yang bertentangan dengan kesimpulan ini? Seberapa kuat bukti tersebut? D. Pertanyaan tentang perspektif yang berbeda. Pertanyaan ini berfokus pada melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda atau alternatif. Ini membantu kita memahami apakah argumen sudah mempertimbangkan sudut pandang lain. Contoh, bagaimana orang lain akan melihat masalah ini? Apakah ada perspektif lain yang belum dipertimbangkan? Bagaimana hasilnya jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda? E. Pertanyaan tentang konsekuensi dan implikasi. Pertanyaan ini mengeksplorasi konsekuensi dari argumen atau keputusan yang dibuat. Mereka membantu kita memahami dampak jangka panjang atau implikasi dari suatu pemikiran. Contoh, apa yang mungkin terjadi jika kita mengikuti kesimpulan ini? Implikasi apa yang muncul dari argumen ini? Apa yang akan terjadi jika semua orang berpikir seperti ini? F. Pertanyaan tentang konsistensi dan logika. Pertanyaan kritis ini bertujuan untuk memeriksa apakah argumen tersebut konsisten dan logis, serta apakah ada celah atau kontradiksi dalam alur berpikir. Contoh, apakah semua bagian dari argumen ini konsisten satu sama lain? Apakah logika argumen ini dapat diikuti dengan jelas? Apakah ada kesalahan logika dalam argumen ini? 2. Karakteristik pertanyaan kritis yang baik. Pertanyaan kritis harus fokus pada bagian tertentu dari argumen atau masalah, bukan terlalu umum atau kabur. Terbuka, pertanyaan kritis cenderung bersifat terbuka, memungkinkan jawaban yang lebih kompleks dan beragam. Menggali kedalaman. Pertanyaan kritis berusaha untuk menggali lebih dalam, bukan hanya menerima jawaban yang di permukaan. Menantang. Pertanyaan yang baik menantang asumsi, ide, dan bukti yang ada, memaksa kita untuk mempertimbangkan kembali pandangan kita. Relevan, pertanyaan harus relevan dengan topik atau argumen yang sedang dibahas, sehingga jawaban dapat menambah pemahaman. 3. Teknik untuk mengajukan pertanyaan kritis. Teknik ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk memicu pemikiran yang lebih mendalam. Dimulai dengan pertanyaan dasar, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang menantang dasar argumen atau konsep yang diajukan. 3 Whys. Teknik ini melibatkan bertanya mengapa hingga 3 kali untuk menggali lebih dalam tentang alasan atau dasar dari argumen atau keputusan tertentu. Ini membantu mengeksplorasi alasan mendasar di balik suatu keputusan. Bermain sebagai devil's advocate adalah teknik di mana seseorang secara sengaja mengajukan argumen yang berlawanan dengan argumen yang sedang dibahas untuk menguji kekuatan dan ketahanan dari argumen tersebut. 4. Manfaat pertanyaan kritis. Meningkatkan pemahaman. Dengan mengajukan pertanyaan kritis, kita dapat memahami lebih dalam konsep, argumen, atau informasi yang sedang dibahas. Menghindari kesalahan logika. Pertanyaan kritis membantu mengidentifikasi dan menghindari kesalahan logika, asumsi yang salah, atau kekeliruan dalam argumen. Memperkuat argumen. Dengan menantang asumsi dan bukti,
kita dapat memperkuat argumen dengan lebih baik dan menjadikannya lebih tahan uji. Mendorong diskusi yang lebih kaya. Pertanyaan kritis mengundang diskusi yang lebih kaya dan mendalam, membuka kemungkinan bagi lebih banyak ide dan perspektif. Mengasah kemampuan analitis. Mengajukan pertanyaan kritis, memperkuat kemampuan analitis kita, menjadikan kita lebih peka dalam mengevaluasi informasi, dan membuat keputusan yang lebih baik. 5. Contoh dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, seorang siswa yang mengajukan pertanyaan kritis akan bertanya tentang bagaimana konsep-konsep yang dipelajari saling terkait dan apa bukti yang mendukung teori tertentu. Mereka mungkin bertanya, apa bukti empiris yang mendukung teori ini? Atau, bagaimana konsep ini relevan dalam kehidupan nyata? Di tempat kerja, pertanyaan kritis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Misalnya, ketika menghadapi keputusan bisnis, seorang karyawan mungkin bertanya, apa dampak jangka panjang dari strategi ini? Atau, apa saja risiko yang mungkin tidak kita sadari? Dalam hubungan interpersonal, pertanyaan kritis dalam hubungan membantu memperjelas komunikasi dan menghindari konflik. Misalnya, apa yang membuat Anda merasa demikian? Atau bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan ini sehingga kita berdua merasa puas? 6. Cara melatih kemampuan bertanya secara kritis. Selalu ajukan pertanyaan. Biasakan diri untuk tidak menerima sesuatu begitu saja. Ajukan pertanyaan secara terus-menerus untuk menggali informasi lebih lanjut. Gunakan pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang memungkinkan lebih dari satu jawaban seringkali memicu diskusi dan pemikiran yang lebih mendalam. Refleksi terhadap jawaban. Setelah menerima jawaban, pikirkan apakah jawaban tersebut sudah memadai, atau apakah perlu lebih banyak klarifikasi atau pembuktian. Tantang asumsi Anda sendiri. Jangan hanya menantang asumsi orang lain. Cobalah untuk secara aktif menantang asumsi yang Anda buat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, pertanyaan kritis adalah alat penting dalam berpikir kritis dan analitis. Dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam, kita dapat lebih memahami argumen, menantang asumsi, dan mengevaluasi bukti secara lebih menyeluruh. Kemampuan untuk mengajukan pertanyaan kritis membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas diskusi, dan membuka peluang untuk menemukan solusi yang lebih inovatif dan efektif. Terus melatih diri untuk bertanya secara kritis akan memperkuat keterampilan berpikir dan pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat.